Oke, mari kita selami sebuah gagasan yang wah keren banget dan provokatif, xenofeminisme. Anggap aja ini semacam perjalanan singkat, kita akan bongkar bareng-bareng, manifesto ini tuh tentang apa sih, kenapa ada, apa tujuannya, dan mau dibawa kemana? Manifesto ini dibuka dengan kalimat yang jujur aja nonjok banget. Ini bukan sekadar kiasan loh. Ini tuh semacam diagnosis kondisi kita sekarang. Perasaan pusing, bingung, di tengah dunia yang perubahannya gila-gilaan. Jadi, untuk memulai perjalanan kita harus paham dulu dong dari mana kita berangkat. Yuk kita lihat dulu dunia kompleks yang menjadi panggung lahirnya xenofeminisme ini. Coba deh pikirkan sejenak. Teknologi itu sekarang bukan lagi cuma alat yang kita pakai sesekali kan? Udah jadi kayak medium tempat kita hidup. Kita kerja, bersosialisasi, bahkan jatuh cinta lewat teknologi. Nah, realitas inilah yang jadi fondasi dari semua argumen di manifesto ini. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menarik, konsep alienasi. Biasanya kan kita mikir keterasingan itu hal yang negatif yang harus dihindari. Tapi, xenofeminisme justru membaliknya. Bagi mereka, keterasingan itu bukan masalah, malah itu adalah titik awal. Sebuah potensi kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi, poin krusialnya begini. Lupakan gagasan kalau kebebasan itu dikasih begitu saja oleh alam atau kodrat. Menurut manifesto ini, itu nggak ada. Kebebasan itu harus dibangun, betul-betul sebuah proyek konstruksi. Dan seringkali itu berarti kita harus berani lepas dari apa yang selama ini kita anggap sebagai takdir. Oke, kita udah paham nih masalahnya vertigo di dunia modern. Sekarang, kita masuk ke intinya. Apa sebenarnya xenofeminisme itu? Apa jawaban yang mereka tawarkan? Manifesto ini tuh jelas banget keberpihakannya. Xenofeminisme ada untuk semua orang yang dianggap nggak wajar atau nggak alami oleh norma-norma biologis yang kaku. Ya, kelompok queer dan trans, teman-teman penyandang disabilitas, atau bahkan mereka yang didiskriminasi cuma karena hamil atau memilih jadi ibu. Ini adalah sikap antinaturalis yang, wow, radikal banget. Dan ini dia simbol visualnya. Keren kan? Logo XF yang tajam ini seolah merangkum semua idenya. Gagasan untuk memutus hubungan dengan masa kini demi menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang asing atau ekseno. Oke, ide sebesar ini pasti butuh alat untuk mewujudkannya kan? Nah, di bagian ini kita bakal lihat dua perkakas utama yang diusulkan xenofeminisme untuk membangun dunia baru itu, teknologi dan nalar. Fakta ini mungkin terdengar sederhana, tapi implikasinya dalam banget. Coba deh kita lihat beberapa contoh konkretnya dalam hidup kita sehari-hari, pasti langsung klik. Pernah sadar nggak? Mau kemana-mana, kita buka GPS. Mau ngobrol sama temen, kita buka medsos. Mau cari info apapun, kita tanya ke mesin pencari. Bahkan, kesehatan kita diatur sama aplikasi. Hidup kita tuh seolah-olah selalu ada perantara teknologinya. Kita udah jarang banget mengalami dunia secara langsung kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Meskipun kita pakai teknologi ini tiap detik, manifesto ini ngajak kita mikir, siapa sih yang sebenarnya mengendalikan teknologi ini? Dan untuk tujuan apa? Jadi, disinilah kritiknya masuk. Teknologi yang seharusnya bisa membebaskan kita semua, itu justru seringkali disandra oleh pasar. Ujung-ujungnya, teknologi cuma melayani segelintir orang yang punya modal, bukan untuk kebaikan orang banyak. Dan ini dia perkakas yang kedua, nalar. XF menolak keras anggapan kalau nalar atau logika itu milik kaum laki-laki atau dunia patriarki. Justru sebaliknya, nalar itu harus direbut kembali, dijadikan senjata feminis untuk membongkar sistem yang timpang. Oke, kita udah punya alatnya nih, teknologi dan nalar. Terus, tujuannya apa? Mau bikin dunia kayak gimana sih? Yuk kita intip destinasinya. Ini adalah salah satu konsep intinya. Depetrifikasi. Kedengarannya rumit ya, tapi artinya simpel kok. Depetrifikasi itu artinya menghentikan proses jadi batu. Maksudnya, ini adalah sikap untuk menolak anggapan bahwa ada sesuatu yang udah final, permanen, atau dari sananya begitu. Artinya apa? Artinya, gak ada yang gak bisa diubah. Peran sosial, gender, bahkan kondisi ekonomi kita. Semua yang kita anggap batu atau permanen, sebenarnya bisa loh kita bentuk ulang. Gak ada yang sakral, semuanya bisa dinegosiasikan. Dan tujuan utamanya adalah ini, menciptakan sebuah politik universalis yang baru. Tapi, tunggu dulu, ini bukan universalisme yang maksa satu standar buat semua orang ya. Justru sebaliknya,
Ini universalisme yang dirakit dari bawah, dari kebutuhan setiap manusia. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Di satu sisi, ada universalisme palsu yang selama ini kita kenal, yang diam-diam menjadikan laki-laki, kulit putih, dan cisgender sebagai manusia standar. Nah, di sisi lain, Xmas menawarkan universalisme generik yang dibangun dari keberagaman, inklusif, dan menolak mengotak-ngotakan manusia. Kita sampai di bagian akhir perjalanan kita nih. Tapi ini bukan akhir yang selesai. Anggap aja ini kayak peta yang masih terbuka lebar, sebuah proyek yang terus berjalan, dan mungkin sebuah panggilan untuk bertindak. Visi utamanya adalah untuk benar-benar menciptakan sesuatu yang baru, bukan cuma menambal sulam apa yang ada sekarang, tapi membangun masa depan yang asing. Sebuah masa depan yang bahkan belum bisa kita bayangkan sekarang, yang bebas dari ketidakadilan yang kita kenal. Dan kita tutup dengan seruan paling provokatif dari manifesto ini. Ini bukan cuma slogan loh, ini adalah sebuah tantangan mendasar terhadap segala bentuk kepasrahan pada takdir. Sebuah ajakan untuk menjadi arsitek dari realitas kita sendiri.